Kalau kita kemudian saling topang, saling dukung antara seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon, saya yakin kita bisa keluar dari situasi ini dan melakukan yang terbaik untuk Kota Ambon. Artinya Bapak tetap menunjukkan kehati-hatian dan tetap menegaskan kepada OPD untuk lebih melihat persoalan-persoalan sehingga jangan sampai kemudian hari dapat menimbulkan persoalan lagi gitu. Ya pasti karena begini, salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan adalah asas jujur, ya bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu ini yang mesti melandasi semua ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Konsekuensi daripada penyelenggaraan pemerintahan, kalau kita bekerja dengan baik, kita tidak mungkin diperhadapkan dengan masalah. Nah, tapi kalau ada masalah pun, kita harus cepat bangkit dan keluar karena tidak bisa berhenti. Ada banyak tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana melakukan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kalau hari ini ada masalah dan kita tidak mampu untuk keluar, ya apa yang bisa kita buat untuk masyarakat dan kota ini. Dan karena itu masalah tetap ada, tetapi kita fokus untuk melakukan hal-hal yang baik, perbaikan-perbaikan untuk Kota Ambon. Ya. Pak, kembali kepada pelayanan publik, Pak. Ini sangat penting. Pak Sekot selalu menekankan tentang di Capil. Tapi kalau ketika Bapak masuk ini, bagaimana? Apakah sudah ada catatan-catatan penting yang mestinya harus ditindaklanjuti, Pak? Saya punya banyak catatan. Catatan-catatan ini tentu bukan saya reka-reka, tapi berdasarkan data yang saya peroleh. Dan karena itu apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota selama ini luar biasa bagus. Soal pelayanan Dukcapil, ya kebijakan Pak Wali Kota, Wali mantan, ya dengan Pak Sekot itu luar biasa. Dan kita bisa melihat hasil bahwa dampak daripada inovasi, upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon ini dirasakan oleh masyarakat. Ya kalau hari ini di Dukcapil sudah bagus, kita lihat lagi di bidang pelayanan lain yang masih butuh inovasi kita untuk dibangun secara baik seperti yang dilakukan di Dukcapil. Jadi Dukcapil kalau sudah bagus, kita beralih ke tempat lain. Ada banyak persoalan soal bagaimana kita memaksimalkan pendapatan asli daerah, ya itu juga penting. Soal bagaimana kita menata salah satu masalah utama perkotaan, yaitu masalah persampahan, itu penting. Ya ada banyak hal. Nanti saya tidak bisa langsung menyatakannya, tetapi yang pasti saya butuh waktu untuk berada di kota, kemudian kita melakukan identifikasi maksimal terhadap seluruh persoalan Kota Ambon, lalu kita mulai melakukan perbaikan. Artinya ketika Bapak dipersiapkan untuk mengendalikan kota ini, masuk ini udah langsung gerakannya bisa langsung terbang ini ya, tidak harus duduk-duduk lagi. Oh tidak, kita tidak bisa lagi bekerja dengan standar biasa-biasa. Ya kondisi Kota Ambon ini memacu kita untuk menunjukkan kepada publik bahwa kita punya semangat kuat untuk memperbaikinya. Ya, termasuk dengan opini disclaimer yang kemarin diperoleh Kota Ambon dari Badan Pemeriksa Keuangan, itu juga menjadi masalah. Disclaimer ini berarti kan kita lemah dalam manajemen, dalam penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sebagainya, termasuk tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK. Karena itu nanti kita konsolidasikan semua itu, tapi yang pasti kita harus berubah, harus meningkatkan semua yang ada saat ini. Ya mungkin saya tidak bisa berjanji yang muluk-muluk, apa yang bisa saya bikin pasti akan saya bikin untuk memperbaiki kota. Kalau untuk PNS dan ASN gimana Pak? Selama ini mereka menjadi sorotan warga kota. Saya tidak pernah berpikir untuk hal-hal yang sangat ekstrim, tidak. Saya tahu bahwa seluruh ASN memiliki kewenangan. Dan yang pasti bahwa semua yang akan saya lakukan, saya akan minta petunjuk dari orang yang menugaskan saya, yaitu Bapak Gubernur Maluku. Tidak ada sesuatu yang akan saya lakukan tanpa berkoordinasi dengan beliau. Saya hanya perpanjangan tangan beliau. Dan karena itu nanti kita lakukan identifikasi komprehensif terhadap seluruh persoalan di Kota Ambon.
saya lapor komandan saya Bapak Gubernur, baru saya akan mengambil langkah-langkah perbaikan. Ya. Pak, yang terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap warga Kota Ambon dan anak buah Bapak sendiri? Ya, hari ini saya dipercayakan menjadi penjabat Wali Kota Ambon. Tentu saya tidak bisa berbuat apa-apa seorang diri. Saya butuh dukungan, support dari seluruh elemen masyarakat, teristimewa masyarakat Kota Ambon. Masyarakat Kota Ambon ini masyarakat yang baik, yang selama ini selalu mendukung program kebijakan dari pemerintah kota. Sebagaimana mereka mendukung ya mantan wali kota dan wakil wali kota periode-periode sebelumnya, saya mohon dukungan yang sama untuk saya, walaupun saya hanya sementara, hanya menjalankan tugas ini dengan kurun waktu tertentu, tetapi kalau masyarakat mendukung, mensupport saya dalam melakukan segala kebijakan yang baik untuk masyarakat, saya yakin saya bisa bikin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Berce. Ya, semoga apa yang didambakan oleh masyarakat, ekspektasi yang terbangun pasca saya dilantik sebagai penjabat wali kota, saya bisa melakukan dengan baik. Doakan supaya saya menjadi penjabat wali kota yang amanah, yang bisa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan takut Tuhan, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat di kota ini. Terima kasih. Saudara, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Penjabat Wali Kota, Pak Win Watimena, dan selamat pagi bagi Anda.